Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Izinkan pada sore hari ini saya akan men-share materi kisi-kisi PAS ya untuk semester ganjil sejarah Indonesia. Nah, kita mulai pemberontakan PKI Madun tahun 1948, di mana mulainya itu adalah ada Front Demokrasi Rakyat yang dibentuk oleh Amir Syarifuddin, suatu gerakan oposisi terhadap pemerintahan Soekarno dan Hatta. Kemudian dia berafiliasi dengan PKI, pimpinan musuh. Nah, bersamaan itu mereka di bulan 18 September 1948 itu mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Nah, kemudian mereka itu berusaha melakukan tindakan-tindakan kudeta ya, diantaranya terus membunuh orang-orang yang anti PKI, terus juga melakukan pemogokan kerja. Gitu. Akhirnya pun situasi menjadi panas dan Presiden Soekarno pun meminta rakyat untuk memilih NKRI atau PKI. Gitu. Jadi eh, dengan menjadikan Madiun sebagai basisnya, musuh itu berusaha menancapkan kekuasaannya di sana. Imbasnya adalah banyak sejumlah tokoh pro kemerdekaan tewas, di antara ada Gubernur Jawa Timur, ya Dr. Mawardi juga, dan beberapa tokoh lainnya. Akhirnya pemerintah pun melancarkan operasi militer pada tanggal 20 September ya, menindaklanjuti deklarasi Republik Soviet Indonesia yang dilakukan oleh musuh tadi. Nah, dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution, mulailah operasi pembersihan. Bagaimana akhirnya? Akhir dari pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 ini adalah pada 31 Oktober musuh pun ditembak mati ya dalam sebuah pelarian, sedangkan mantan Perdana Menteri Amir Syarifuddin ya pendiri FBR tadi dan juga tokoh-tokoh lain itu ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah ini dia Amir Syarifuddin ya, dari dia mendirikan FDR, bisa dibilang gerakan oposisi karena kecewa dan sakit hati akibat perundingan Renville ya. Di sini Amir Syarifuddin dianggap bertanggung jawab terhadap perundingan Renville dan mendapat mosi tidak percaya. Kemudian dia bergabung dengan musuh dari PKI. Bersama itulah mereka membentuk FDA eh, gabungan ya antara PKI dan FDR. Mereka berusaha mengambil alih pemerintahan Soekarno dan Hatta gitu. Ya, jadi respon pemerintah sangat cepat dalam hal ini untuk memberangus mereka, dan sebagian tokoh-tokoh PKI lainnya itu banyak yang melarikan diri ke luar negeri seperti Aidit diantaranya. Nah ini adalah basis wilayahnya ya di Kota Madiun di Jawa Timur. Dari sinilah musuh itu pada 18 September tadi mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Nah, gitu. Jadi tidak terlalu jauh dari perbatasan Jawa Tengah. Nah, selanjutnya ada pemberontakan DITI, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, dengan tokoh utama adalah Sekar Maji Kartosuwiryo. Beliau adalah seorang sahabat Soekarno juga dan merasa kecewa dengan pemerintah akibat perundingan Renville. Nah, tadi kalau tadi Amir Syarifuddin yang tanda tangan, yang menyetujui, dan Kartosuwiryo itu terkena imbasnya bisa dibilang, dan dia merasa ini adalah momentum yang pas untuk mewujudkan idenya mendirikan negara Islam ya dengan membuat gerakan Darul Islam dan TI di Tasikmalaya pada 7 Agustus 1949. Perkembangannya, gerakan ini menyebar ke beberapa daerah dengan cepat. Beberapa daerah itu menjadi basisnya ya, seperti di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Masing-masing wilayah itu ada tokoh-tokohnya lah, yang meskipun ada latar belakang yang sedikit berbeda, tapi punya tujuan yang sama, yaitu sama-sama yang mendirikan negara Islam. Dampaknya apa saja? Secara politik, Kabinet Natsir jatuh. Kenapa? Karena Kabinet Natsir ini dianggap tidak bisa menangani pemberontakan DITI ini. Karena berlarut-larut, bahkan melebar ke banyak wilayah. Karena semakin memburuk. Dan yang ketiga, itu banyak warga terpaksa hijrah atau eksodus ya, dari daerah-daerah yang termasuk wilayah Renville. Jadi sebelumnya perundingan Linggajati itu hanya Belanda yang mengakui wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Di Renville, wilayah kita tuh makin sempit lagi. Gitu. Makanya para TNI dan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah Renville tuh harus mengosongkan tempat tinggalnya. Ini basis wilayahnya ya. Dimulai dari Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, nanti ada di Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Nah, ini tokoh-tokohnya tadi ya. Sukarmaji Kartosuwiryo di Jawa Barat, 7 Agustus deklarasinya. Amir Fatah yang di Jawa Tengah, 23 Agustus 1949 sampai 1957. Kemudian Kahar Muzakar, Amir Fatah, ya maaf, Amir Fatah, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dari 7 Agustus 1953 sampai 3 Februari 1965. Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan sejak Oktober 1950 sampai akhir tahun 1959. Dan yang terakhir adalah Daud Bereh di Aceh 20 September 1953 hingga Desember 1962. Nah, ini beberapa daerah tadi ya yang akhirnya meluas. Nah, di sini akhir dari pemberontakan DITI ya, di antaranya ya, kalau untuk Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, beliau ditangkap ya dalam operasi penggabungan Pagar Betis di tahun 1962. Kemudian dipenjara selama beberapa bulan hingga akhirnya pun dieksekusi mati. Gitu. Sebelumnya pemerintah menawarkan uh, pengampunan, tapi Kartosuwiryo menolak. Gitu. Untuk Amir Fatah juga kebanyakan pada melawan ya, melawan meskipun mereka menyerah, seperti kasusnya Amir Fatah, Ibnu Hajar ya, Kahar Muzakar, mereka akhirnya ditembak mati juga, apa dihukum mati juga gitu. Ya kalau Amir Fatah dan Ibnu Hajar meskipun menyerah, mereka dihukum mati. Kalau Kahar Muzakar tuh tewas dalam pertempuran. Sedangkan Daud Bereh ini berhasil diajak negosiasi ya melalui upaya damai ya, melalui upaya pemerintah dengan mendekati ulama di Aceh. Jadi dari sekian pemberontakan ini bisa dibilang Daud Bereh itu berakhir melalui cara damai gitu, karena pemerintah selalu membuka upaya-upaya diplomasi atau perundingan cara damai dulu sebelum akhirnya berubah jadi kontak militer seperti itu. Berikutnya ada pemberontakan Andi Aziz. Ini berkaitan dengan bulan Desember 1949 tentang pembentukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, ya 5 April. Ini terjadi pemberontakan di mana pasukan Andi Aziz menangkap beberapa anggota APRIS dan juga menguasai Makassar gitu. Kemudian pemerintah pun merespons tindakan Andi Aziz yang dianggap uh, melanggar perintah gitu kan, bahkan melecehkan atasannya gitu dengan menangkap dan menyandra mereka. Di sini pemerintah meminta Andi Aziz untuk lapor diri kepada pemerintah RIS di Jakarta dalam waktu 4 ke 24 jam. Seperti itu. Nah, ini infografisnya bisa kita lihat di sini. Nanti gerakan Andi Aziz ini nanti terkait dengan RMS, Dr. Sumokil nanti. Nah, ini ada beberapa link yang bisa kalian baca lebih lanjut. Nanti saya share juga PowerPoint-nya. Dimulai dari bulan Januari 1950 tentang anggota KNIL yang meminta pengalihan mereka ke APRIS. Gitu. Namun nama transisi ya gitu. Kemudian 27 Maret 1950 KNIL malu jika pasukan APRIS dari unsur TNI di Jawa dikirimkan ke Makassar. Karena pasukan Andi Aziz menganggap mereka bisa menjaga Makassar gitu. Kemudian dalam merespon tuntutannya pun akhirnya Andi Aziz pun mengambil langkah nekat gitu. Dia sebelumnya juga sudah ada kontak dengan Sumokil ya, pendiri Republik Maluku Selatan, yang menawarkan kerjasama. Nah, mereka pun berusaha, Andi Aziz menyerang perumahan perwira TNI. Mereka menawan para perwira TNI dan pemerintah ultimatum untuk lapor diri, ya, karena dia masih perwira aktif, jadi diminta untuk lapor diri. Gitu. Akhirnya pun Andi Aziz bersedia ke sana ya, gitu. Dan yang di Makassar, anak buahnya pun akhirnya berhasil dipadamkan gitu oleh pasukan TNI yang datang dari Jawa. Jadi respon pemerintah tuh meminta Andi Aziz untuk datang ke Jakarta sebelum akhirnya di operasi militer pun juga lebih bagaimana mengendalikan situasi di sana gitu, karena Andi Aziz sudah ditangkap. Selanjutnya ada pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, dengan tokohnya Dr. Smokil ya. Pemimpin RMS pada 12 Desember itu berakhir setelah dia ditangkap dan dieksekusi di Pulau Obi Halmahera Selatan pada 12 April 1966. Jadi beberapa tahun ya semenjak dia dipenjarakan. Awal mulanya ketika itu ada negara Indonesia Timur, negara federal ya, itu ingin bergabung kepada RI. Dan Sumokil tidak menginginkan hal tersebut, karena bagi dia Maluku adalah tanah tumpah darahnya, bukan Indonesia. Seperti itu. Jadi dia bisa, kalau bagi orang melihat itu dia cenderung pro federal gitu. Nah, di sini dia 25 April 1950 mendeklarasikan RMS, Republik Maluku Selatan.
dan ini didukung oleh Belanda dan pasukan Kenil yang di Ambon gitu, karena kebanyakan tentara Kenil itu juga orang-orang Ambon ya, orang-orang Maluku seperti itu. Jadi dia dengan cepat mendapat basis dukungan yang kuat. Akhirnya pun pemerintah berusaha menempuh cara damai. Jadi dia mengirim Leimena, Dokter Leimena itu dalam Menteri Kesehatan pada masa itu orang Maluku juga, untuk membujuk Sumokil gitu. Karena Sumokil juga uh, tokoh juga gitu kan, untuk menghentikan sepak terjangnya gitu. Tapi Sumokil pun menolak dan memutuskan tetap bergerilya gitu. Hingga akhirnya pun pemerintah melakukan operasi militer. Dari tahun 1950 sampai 1963 itu Sumokil berusaha melakukan perang gerilya gitu. Memerintah dari dalam hutan berusaha menyerang seperti itu. Hingga akhirnya banyak dia pun tertangkap ya, dan banyak petinggi-petinggi RMS pun yang melarikan diri ke Belanda gitu. Jadi petinggi RMS ada yang melarikan diri ke Belanda, dan juga banyak serdadu Knil ya yang juga ditarik ke Belanda gitu. Karena meskipun mereka orang-orang Maluku, tapi kesatuan mereka tuh Belanda gitu, Knil. Jadi tarik pulang para tentara Knil itu juga membawa anak istri mereka seperti itu. Nah, ini kaitannya juga dengan pemerintah Belanda ya. Belanda memberikan suaka atau perlindungan ya, bahkan mengizinkan RMS itu mendirikan kantor ya di sana ya gitu. Kalau mungkin dulu tuntutannya untuk separatis memisahkan diri, tapi sekarang lebih moderat sifat gerakannya seperti itu, lebih cenderung bisa diajak dialog dengan pemerintah, bahkan punya harapan kalau pemerintah juga mau mendengarkan dialog mereka. Ini bisa artikel bisa kalian baca ya. Selanjutnya ada pemberontakan PRRI. Di sini dimulai dengan adanya kecemburuan atau dan kekecewaan ya pemerintah di daerah terhadap pemerintah pusat. Jadi kayak alokasi dana pembangunan itu tidak imbang. Akhirnya pun muncul beberapa dewan daerah yang dipelopori oleh beberapa perwira militer ya. Ada Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni di Sumatera dan Sulawesi. Pemerintah pun akhirnya melakukan operasi militer ya, seperti Operasi Tegas 17 Agustus, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka. Nah, ini adalah 4 dewan daerah yang didirikan oleh mereka gitu. Jadi uh, menurut fans semua ya, itu semacam deklarasi politik, sikap politik, bukan sikap ingin memerdekakan diri, tidak seperti itu gitu. Jadi bagaimana mereka menyuarakan aspirasi mereka terhadap ketidakadilan dan ketimpangan gitu, pembagian alokasi pembangunan. Nah, itu artikel misalkan baca untuk selanjutnya ini yang lebih lengkap lagi. Diikuti ada Permesta, diikuti oleh Permesta. Ini rentetannya ya, seperti itu. Jadi Vences Sumual itu memproklamasikan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta Permesta di Makassar. Akhirnya pemerintah juga sama gitu, berusaha melancarkan operasi militer juga untuk menghentikan gitu pasukan tersebut, karena didukung oleh militer setempat gitu. Bahkan gerakan ini juga didukung oleh negara-negara asing ya, diantaranya Amerika, dengan tertembaknya itu Alan Pope ya, pilot pesawat angkatan udara revolusioner dari yang Amerika gitu. Jadi di sini Amerika ada keterlibatan secara tidak langsung maupun langsung, dalam artian pada waktu itu konteks perang dingin, Indonesia tuh cenderung dekat kepada blok timur, dalam hal ini negara Soviet, dan Amerika tidak menginginkan hal itu terjadi. Makanya sebisa mungkin Amerika tuh berusaha melakukan operasi intelijen tersembunyi lah. Nah, kemudian pemerintah pun juga memberikan amnesti dan abolisi, pengampunan bagi orang yang terlibat permesta. Jadi mereka yang terlibat itu dikembali bisa bergabung kembali ke masyarakat lah, seperti itu. Bisa mendapatkan pengampunan. Dan untuk para perwira militer yang terlibat dalam Dewan Daerah tadi, mereka semua dipecat. Seperti itu. Dan lanjutnya adalah pemberontakan G30S PKI. Nah, dimulai dari pada tahun 1960-an itu ada 3 kekuatan politik, yaitu adalah PKI, Angkatan Darat, dan Presiden Soekarno. Tiga kelompok ini adalah figur kekuatan politik dominan pada waktu itu. Ada PKI, Angkatan Darat, dan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno lebih di tengah. Merasa cukup kuat gitu kan, PKI pun melakukan sebuah coup ya, atau kudeta gitu, dengan mencuri dan membunuh sejumlah petinggi Angkatan Darat yang anti komunis gitu, karena hubungan antara Angkatan Darat dan PKI itu tidak pernah harmonis seperti itu. Meskipun dalam kasus Cakrabirawa ada beberapa perwira ya yang ikut terpengaruh ajaran komunis.
30 September penculikan, tanggal 1 Oktober itu pengumuman ya kalau dari PKI. Kemudian tanggal 2 hingga tanggal 3 Oktober itu terjadi penumpasan ya. Jadi sebelumnya tuh beberapa objek vital di Jakarta tuh dikuasai di antara gedung RRI dan gedung Pusat Telekomunikasi serta Halim. Nah, di sini pemerintah dalam hal ini Angkatan Darat melakukan gerak cepat gitu dalam mengamankan situasi gitu. Jadi nggak sampai 3 hari dan meminimalisir bentrokan korban jiwa, objek-objek vital tadi pun berhasil direbut kembali. Itu sekaligus melanjutkan pembersihan di daerah-daerah nanti. Dan juga berusaha menemukan jasad ya para perwira tinggi yang dibunuh di Lubang Buaya. Dampaknya apa? Nanti muncul tritura ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi politik dan ekonomi ya. Kemudian muncul Super Smart, Surat Perintah 11 Maret. Jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk jadi di materi pas ini ada 3 materi. Ada pertama ancaman disintegrasi, yang kedua masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, dan yang ketiga adalah masa orde baru. Nah, untuk yang bagian kedua adalah demokrasi liberal. Di sini pada tahun 50 ya 1950 kita menganut sistem demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Dasarnya adalah maklumat pemerintah 13 November 1945 tentang pendirian partai politik dan maklumat pemerintah 14 November 1945 tentang pemberlakuan kabinet parlementer. Nah, karena pada masanya itu para kabinet punya tanggung jawab dan peran penting sebagai parlemen di pemerintahan. Nah, di sini pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Ciri-cirinya multi partai, menteri bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah, dan Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Ciri lainnya yang mewarnai demokrasi liberal ini adalah adanya gonta-ganti kabinet akibat mosi tidak percaya. Jadi tidak stabil lah kondisi politik kita gitu. Di kurun waktu 1950 sampai 1959. Jadi ada sekitar 7 kabinet ya, 7 kali pergantian kabinet. Pertama ada kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastromojoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastromojoyo II, dan Juanda. Masing-masing memiliki program kerja ya, di antara fokus utama itu adalah masalah kesejahteraan, masalah perekonomian, masalah pengembalian Irian Barat gitu. Dimulai dari kabinet Nasir ya, berusaha melakukan perlindungan Belanda mengenai Irian Barat, namun selalu menemui jalan buntu. Kabinet Sukiman, salah satu program kerajaan yang mau dijalankan adalah melakukan nasionalisasi The Javas Bank. Jadi nasionalisasi itu nggak ambil aja, tapi dengan cara pemerintah membeli saham-saham The Javas Bank, kemudian membuat peraturan pemerintah, kemudian membentuk ya gubernur gubernur yang baru, gitu, gubernur bank yang baru. Kemudian kabinet Wilopo di sini lebih melanjutkan kabinet Sukiman dan Natsir ya, dia berusaha melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Lalu di Kabinet Ali Sastromojoyo pertama dia menyelenggarakan KAA, Konferensi Asia Afrika 1995 di Bandung. Yang kelima, Burhanuddin Harahap itu menyelenggarakan pemilu pertama di tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Nomor 6, Kabinet Ali Sastromojoyo kedua, dia meneruskan program sebelumnya ya. Jadi mengusahakan perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, Kabinet Juanda. Dia melaksanakan deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 tentang batas laut wilayah Indonesia. Kalau laut di antara pulau itu adalah merupakan satu kesatuan. Jadi sebelumnya menggunakan hukum maritim kolonial itu yang menyatakan jarak itu 3 mil dari lepas pantai. Makanya tuh antara pulau itu ada wilayah kosong gitu, wilayah bebas. Dan Juanda mengatakan kalau itu laut antar pulau di Indonesia itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Nah, kabinet-kabinet tadi mendapatkan mosi tidak percaya ya. 6 kabinet itu mendapat mosi tidak percaya, situasi nggak kondusif ya. Nah, ini yang terjadi. Pertama, Natsir jatuh akibat gagal dalam perundingan dengan Belanda. Jadi selalu buntu yang mengenai Irian Barat, ditambah lagi masalah DITI. Kedua, Kabinet Sukiman jatuh akibat dituduh melenceng dari politik luar negeri bebas aktif. Ya, akibat Kabinet Sukiman ini menandatangani MSA, Mutual Security Act, sejenis program bantuan ekonomi dari Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang. Yang ketiga, Kabinet Wilopo jatuh akibat peristiwa Tanjung Morawa ya, bentrokan antara polisi dan petani.
Yang keempat, Ali Sastromojo pertama jatuh akibat kemelut dalam tubuh Angkatan Darat dan juga krisis ekonomi. Jadi ada konflik antara Angkatan Darat dengan parlemen yang dianggap parlemen itu terlalu ikut campur internal Angkatan Darat. Yang kelima, Burhanuddin Harahap ini jatuh akibat kurang mendapat dukungan dari hasil pemilu. Jadi Burhanuddin Harahap ini setelah menyelesaikan pemilu ya tidak ada lagi dukungan dari partai-partai pendukungnya. Akhirnya pun dia mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno. Jadi ketika mereka jatuh akibat mosi tidak percaya, mereka mengembalikan mandat ke Presiden. Presiden membentuk formatur kabinet, pilih orang lagi seperti itu. Ya. Kemudian Presiden meminta Ali Sastromojo untuk yang kedua kalinya gitu untuk memimpin kabinet gitu. Dia jatuh akibat pergolakan di daerah dan mundurnya dukungan dari partai pendukungnya. Jadi ketika partai pendukungnya mundur, otomatis partai itu juga jatuh akhirnya. Gitu. Ada konflik internal juga. Dan yang ketujuh, Kabinet Juanda muncul karena dekret Presiden 5 Juli 1999. Karena situasi politik yang makin kacau ya karena gonta-ganti kabinet tadi dan sangat berbahaya untuk masalah persatuan kesatuan, akhirnya Presiden pun mengambil langkah gitu. Nah, apa sih untuk pemilu 55 ini? Untuk memilih anggota DPR dengan hasil DPR dan juga anggota konstituante. Lembaga akan merumuskan undang-undang dasar yang baru. Di sini Presiden Soekarno punya harapan besar gitu. Kalau konstituante dapat merumuskan undang-undang dasar yang baru. Namun, hingga tahun 1959 yang dekret Presiden tadi, itu tidak pernah dicapai kata sepakat untuk undang-undang dasar yang baru. Mereka terlalu sibuk mengurusi pertikaian antar partai. Gitu. Nah, ditambah lagi kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal itu inflasi masih sangat tinggi karena peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Gitu. Kita juga negara masih tidak punya sistem ekonomi nasional ya, belum kuat gitu. Bahkan kita juga menanggung utang luar negeri akibat syarat dari konferensi meja bundar ya, utang dalam negeri dan luar negeri. Gitu. Kita buat untuk sebuah negara yang baru mereka tuh suatu beban ekonomi yang berat gitu. Para kabinet pun juga pemerintah berusaha melakukan yang terbaik dalam hal menangani situasi ekonomi pada waktu itu. Apa saja kebijakannya? Di antaranya adalah ini, Gerakan Benteng, Gunting Syafruddin, nasionalisasi perusahaan asing, sistem ekonomi Alibaba, membentuk Biro Perintah Nasional. Apa nih? Di antara ini, Gunting Syafruddin, pemotongan nilai atau centering, ya, dengan memotong uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas sehingga nilai tinggal setengah. Nah, tindakan ini dilakukan untuk menanggulangi defisit anggaran ya yang cukup besar, hampir 5,1 miliar, jumlah yang sangat besar pada waktu itu. Nah, kebijakan berusaha dapat mengurangi jumlah uang beredar dan pemerintah mendapatkan bantuan pinjaman sebesar 200 juta. Gitu. Jadi benar-benar kacau lah situasi kita gitu. Ya, ekonominya dari Gunting Syafruddin. Kemudian sistem ekonomi Gerakan Benteng, tujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ekonomi kita tuh masih kolonial ya, belum berubah dan tidak diwariskan nilai-nilai yang cukup gitu. Yang dicetuskan oleh Dr. Sumitro Joyo Hadipusumo ya dalam kabinet Natsir hingga dari tahun 50 hingga tahun 1957. Akhirnya pun dihentikan kebijakan ini karena terlalu banyak penyelewengan lah. Jadi sini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dengan dalam negeri dengan memberikan bantuan kredit dan bimbingan konkret. Jadi tujuannya untuk bentuk kelas pengusaha pribumi dengan memberikan lisensi impor khusus. Jadi gimana caranya tuh pengusaha pribumi itu diberikan bantuan kemudahan fasilitas oleh pemerintah, di antara tuh lisensi impor khusus. Gitu. Nah yang terjadi itu konsumtif ya pengusaha dalam negeri kita dan juga penyelewengan, di antaranya adalah menjual lisensi yang diperoleh oleh pengusaha dalam negeri kepada pengusaha non pribumi gitu. Yang bukan haknya mereka menjual kepada orang-orang seperti itu gitu buat dapatkan untung cepat dan mudah seperti itu. Atau mereka mendirikan perusahaan tapi sebenarnya perusahaan itu adalah milik orang non pribumi. Mereka cuma sekedar nama aja lah seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Kurang lebih dari 700 pengusaha dapat bantuan ya, banyak juga yang seperti itu kasusnya. Gitu. Mereka menjual lisensi impor ya hanya sebagai nama saja tapi menjalankan beda orang gitu. Next, sistem ekonomi Alibaba ya, ini adalah kerjasama antara kaum pengusaha pribumi dan juga Tionghoa gitu. Masing-masing mewakili pribumi dan Baba itu pengusaha Tionghoa. Nah ini tadi gitu, bagaimana caranya supaya pengusaha pribumi itu dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dan juga dapat membantu membangun ekonomi
negara gitu, dengan cara lebih banyak pengusaha-pengusaha dari dalam negeri gitu. Itu tadi gitu kan, dalam perjalanan ada saja penyelewengan atau hal-hal yang bikin tidak efektif programnya. Berikutnya ada nasionalisasi di Javas Bank. Nah, ini di masa kabinet Sukiman ya, dia bentuk nasionalisasi di Javas Bank. Di sini pemerintah membeli semua saham The Javas Bank gitu meskipun harganya lebih tinggi gitu, karena ini bank yang sejak ada di zaman Hindia Belanda itu merupakan bank yang penting ya, berperan sangat penting gitu, punya bisa bilang bank sentral seperti BI sekarang gitu. Ini cikal bakal BI gitu. Dengan kita punya nasional The Javas Bank, dengan nasionalisasi The Javas Bank, itu tanda dari kedaulatan ekonomi dan juga kita punya peran strategis bagi penentuan kebijakan moneter. Kenapa? Karena manajemen sebelumnya ya itu adalah orang-orang Belanda. Jadi ketika kita membutuhkan pinjaman, konsultasi atau segala hal berkaitan dengan moneter, itu harus ngobrol ke orang Belanda dan itu makan waktu. Sedangkan banyak keputusan itu harus dilakukan dengan cepat. Gitu. Itu tujuan nasionalis di Javas Bank. Di antaranya itu untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi. Nah, tadi disinggung tentang dekret Presiden 5 Juli 1959. Apa yang latar belakangnya ini dia. Konstitusi Presiden 1957. Sebelumnya, di 2 tahun sebelumnya Presiden Soekarno tuh pernah menawarkan ide tersebut, tetapi ditolak gitu oleh banyak orang. Dan kedua, kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang yang baru. Pun Presiden pun mengeluarkan ini, pembuatan konstituante tidak berlakunya Undang-Undang Dasar tahun 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pembentukan MPRS. Dari sinilah tanda masuk ke masa demokrasi terpimpin. Nah, Kabinet Juwana yang terakhir tadi digantikan Kabinet Kerja pada 10 Juli 1959. Presiden pun menetapkan pidatonya yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita menjadi Manifesto Politik Manipol, semacam GBHN ya, Garis Besar Haluan Negara, kalau di masa Orde Baru. Nah, Presiden Soekarno sini dalam demokrasi terpimpin apa saja perannya gitu. Jadi di masa ini eksekutif itu sangat dominan, dalam hal ini Presiden Soekarno. Nah, di pusat kekuasaan. SOPIM, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional, ya semacam ajaran ya supaya tunduk dan patuhlah kepada pemimpin besar revolusi yaitu Presiden Soekarno. Kedua, mengeluarkan gagasan Nasakom. Nah, ini yang nanti digunakan oleh PKI sebagai cara dia mendapatkan pengaruh politik yang besar di masyarakat maupun di parlemen. Nah, di sini beberapa penyimpangan tentang pembentukan MPRS. Kenapa? Dalam Undang-Undang Dasar itu Presiden tidak bisa membubarkan MPR yang merupakan hasil pemilu. Itu tidak bisa. Tidak dibenarkan secara konstitusi. Meskipun situasinya memang genting ya. Gitu. Yang kedua, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR. Ini juga tidak bisa. Gitu. Pembubaran DPR ya. Nah, tadi ini hasil pemilu tadi dipilih, itu dibubarkan itu kan secara konstitusi nggak bisa. Gitu. Makanya bentuk MPRS sendiri. Yang ketiga, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, DPAS. Dan ini, ada TAP MPRS tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi menjadi presiden seumur hidup. Nah, ini konteksnya sebenarnya bukan Presiden Soekarno yang meminta, tetapi situasi politik. Nah, PKI waktu itu punya kekuatan, punya masa yang cukup, bahkan mendesak ya untuk diadakan pemilu. Nah, orang-orang yang anti PKI itu merasa kalau diadakan pemilu itu PKI pasti menang. Kalau PKI menang pasti cepat atau lambat kekuasaan bakal diambil alih. Makanya mereka tuh mendekati Soekarno untuk menceritakan gitu kalau buat apa adakan pemilu kalau Bapak jadi presiden seumur hidup aja, rakyat juga bakal milih Bapak seperti itu. Mereka di sekolah dibujuk gitu. Awalnya Soekarno menolak, tidak mau gitu karena bagi dia itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, sama saja otoriter. Tapi setelah dibujuk dan dikatakan kalau tidak jadi presiden bakal ada ancaman bencana perang saudara, akhirnya mau nggak mau Presiden Soekarno pun mengambil gelar presiden seumur hidup. Seperti itu. Nah, di masa demokrasi terpimpin kita juga dalam hubungan luar negeri ya, ada konfrontasi dengan Malaysia. Ide pembentukan Federasi Malaya pada 16 September 1963 ya. Kemudian di 1961 sudah ada ide. Nah, bagi Soekarno itu berbahaya. Proyek neokolonialisme Inggris, Nekolim, yang membayangkan perjuangan revolusi Indonesia yang masih belum selesai katanya. Nah, sebelumnya situasi panas kan. Kemudian Malaysia, Filipina dan Indonesia itu bersepakat
membuat persetujuan Manila untuk masalah sengketa ini, gitu. Karena Malaysia tuh ingin menggabungkan negara Malaya, Singapura, Borneo dan Sarawak itu ke dalam satu wilayah namanya Federasi Malaya. Sedangkan Filipina itu mengklaim gitu sebagian wilayah itu merupakan bagian dari Kesultanan Sulu. Jadi ada akar historis dari Filipina. Sedangkan Indonesia itu kekhawatiran kalau itu menjadi cara Inggris menjajah kembali di Asia Tenggara. Gitu. Namun setelah persetujuan pun ditandatangani, Malaysia tuh justru melanggar persetujuan Malaya tersebut hingga akhirnya Presiden Soekarno melakukan pemutusan hubungan diplomatik dan juga Dwi Komando Rakyat. Nah ini, dampaknya apa saja kita pemutusan hubungan diplomatik mulai 20 Januari 1963. Karena demonstrasi makin besar ya, gitu. Tapi meskipun kita konflik, tapi pemerintah tetap mengusahakan perundingan damai. Gitu. 27 Juli menjadi ganyang Malaysia, demonstrasi kedua negara pun terjadi maupun perang perbatasan terus terjadi. Jadi perbatasan Kalimantan itu banyak milisi dari relawan Indonesia dan juga pasukan Malaysia ya gitu, bentrok. Ditambah lagi Malaysia masuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada 7 Januari 1965. Indonesia pun menyatakan keluar dari PBB. Ya. Jadi dampaknya itu ketika konflik dengan Malaysia, Indonesia pun akhirnya keluar dari PBB. Karena merasa tidak dihargai, tidak didengarkan, dan suara pun buat nanti CONEVO, Conference of New Emerging Forces, semacam tandingan PBB nanti. Nah, kita politik luar negeri ini ada OLDEVO dan NEVO. Old Established Forces itu kekuatan negara-negara kapitalis ya, neokolonialisme dan imperialisme nekolim. Sedangkan NEVO adalah negara-negara revolusioner yang baru merdeka, Indonesia diantaranya. Kemudian dia juga menyelenggarakan Ganevo, Games of New Emerging Forces. Kemudian politik luar negeri kita condong ke blok timur ya dan memusuhi blok barat. Kita dekat sama Soviet, dekat Cina ya, dekat Korea Utara gitu, Vietnam, Kamboja seperti itu. Jadi cenderung politik poros ya, mendekat ke blok timur dan memusuhi blok barat. Ya meskipun Presiden Soekarno pun bersahabat gitu dengan Presiden Kennedy dari Amerika gitu. Nah, kemudian politik mercusuar ya untuk mencari kemegahan dalam pergaulan dunia. Jadi Presiden Soekarno itu menginginkan momentum Asian Games tahun 1992 sebagai unjuk giginya Indonesia. Kalau satu negara besar, negara mampu, bisa bangun ya dari Bundaran Senayan, Hotel Indonesia, ini Bundaran Semanggi, Hotel Indonesia ya, Bundaran Indonesia. Ada kompleks Gelora Bung Karno yang sekarang namanya kompleks Senayan ya untuk peralatan nanti Games of New Emerging Forces, jembatan Suramadu di Palembang seperti itu. Jadi ini proyek-proyek besar ya, Istiqlal dibangun, Monas, Hotel Indonesia, jembatan Semanggi, Stadion Senayan ya seperti itu. Nah ini yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Meskipun waktu itu kondisi kita ekonomi ya sedang buruk ya atau kurang bagus, tapi Presiden Soekarno pun memutuskan tetap dilaksanakan. Kita masuk ke masa Orde Baru tahun 1996 sampai 1998. Ini ditarik ketika Soeharto yang mendapatkan Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Berawal dari aksi Tritura ya, dengan latar belakang peristiwa G30 PKI, krisis ekonomi dan politik ya. Tadi karena harga makin tinggi, inflasi makin tinggi, sedangkan kesejahteraan memburuk, ya rakyat menginginkan ada perubahan gitu. Dipelopori oleh kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa dalam demo aksi Tritura tadi. Gitu. Unsurnya tuntutannya awalnya berupa politik, pembubaran PKI dan pembersihan kabinet, tapi masuk ke ranah ekonomi gitu, karena lebih banyak lagi yang mencangkup ya kebijakan yang lebih merakyat lah atau tuntutan yang lebih merakyat. Nah ini adalah kronologi pengunduran diri Presiden Soekarno ya, dimulai dari pidato pertanggungjawaban, pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden gitu kan, dan akhirnya Presiden Soekarno pun secara resmi mundur. Nah, ini kronologi selanjutnya adalah Presiden Soekarno suatu menjadi pejabat presiden ya di tahun 1967 dan dilantik sebagai presiden pada tahun 27 Maret 1968.
Bagaimana sih langkah-langkah awal yang dilakukan oleh Orde Baru ya di bidang politik khususnya? Nah, yang pertama penerapan politik bebas aktif. Jadi sebelumnya kita condong ke Blok Timur, Orde Baru bisa memperbaiki hal tersebut dengan cara apa? Pertama, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia pada 11 Agustus 1966. Jadi secara resmi konflik Indonesia Malaysia berakhir setelah ditandatangani perjanjian damai. Kemudian dilanjut dengan membentuk ASEAN 8 Agustus 1967 ya. Kita juga kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966. Jadi eh, Soeharto berusaha banget itu untuk mengembalikan situasi politik, menstabilkan politik dalam dan luar negeri. Gitu. Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, kembali jadi anggota PBB karena kenapa? Ketika Indonesia keluar dari PBB itu banyak banget kerugiannya gitu. Tidak semua kasus atau tuntutan kita bisa didukung gitu. Apalagi kita waktu itu masih baru selesai masalah Iran Barat seperti itu. Kemudian mengadakan pemilu di tahun 1971 di mana Golkar akhirnya menang. Dan selanjutnya melakukan fusi partai politik 5 Januari 1973. Jadi penyederhanaan partai politik lah. Supaya dulu kan multi partai ya, banyak partai, sekarang hanya 3 aja. P3, PD, dan Golkar. Nah, kebijakan lainnya di bidang pendidikan, membangun SD Impres di seluruh pelosok Indonesia, wajib belajar 6 tahun. GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, dan juga peningkatan jumlah guru. Selanjutnya adalah di bidang kesehatan, mendirikan puskesmas, ya, fasilitas kesehatan yang lebih dekat kepada masyarakat, membuat posyandu nih, pos pelayanan terpadu, ya, untuk anak-anak balita yang timbang imunisasi gitu. PMT, pemberian makan tambahan di sini, dari sini dirintis posyandu. Kemudian program keluarga berencana ya untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk. Jadi Pulau Jawa itu cukup padat, maka itu Presiden Soeharto itu menginginkan orang-orang itu bisa dipindahkan itu dari Pulau Jawa ke pulau-pulau lain seperti Sumatera atau Kalimantan. Seperti itu. Selanjutnya adalah revolusi hijau, berawal dari demonstrasi massal dari mahasiswa Fakultas Pertanian UI. Ya, di sini mereka menemukan penggunaan varietas unggul, pupuk kimia, pestisida, perbaikan cara bercocok tanam, dan penyediaan irigasi itu adalah hal-hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, di sini revolusi hijau adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan modernisasi pertanian. Jadi nanti pemerintah melakukan ekstensifikasi, intensifikasi, mekanisasi seperti itu. Nah, dari Demas tadi berubah menjadi BIMAS, pembangunan pertanian bimbingan massal. Di sini pemerintah menarget para petani untuk mendapatkan penyuluhan petani dan pemberian kredit modal. Jadi sebisa mungkin petani itu dibantu, jangan sampai kesusahan lah dalam mendapatkan gitu, dan mendapatkan ini pinjaman ya, karena petani itu kan rata-rata kan ekonomi menengah ke bawah ya, seperti itu. Kemudian dari Dimas menjadi Inmas, intensifikasi massal. Nah, di sini pemerintah benar-benar berusaha menseruskan gitu ya program-program ini gitu. Dengan Sabta Tani. Nanti Sabta Tani itu hal yang perlu dilakukan ya dalam revolusi, misalnya penggunaan pupuk, penggunaan air ya, penggunaan bibit unggul gitu. Hasilnya adalah kita swasembada beras pada tahun 1987 dan surplus beras pada tahun 1999. Jadi kebijakan menggenjot produksi beras dan ekonomi itu sudah berjalan terus-menerus gitu. Nah, berikutnya membahas tentang akhir dari Orde Baru. Dimulai krisis multidimensional ekonomi. Nah, ini melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, meningkatnya harga sembako, macet Indonesia hingga meningkatnya jumlah pengangguran. Nah, yang kedua, krisis sosial. Angka kriminal meningkat, kerusuhan dan penjarahan, serta meningkatnya kecemburuan sosial. Krisis politik. Nah, ini karena dualisme dalam tubuh Partai Demokrasi Perjuangan ya, antara dulu Ibu Megawati ya, kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 1997, dan Soeharto yang dilantik berturut-turut sebanyak 7 kali. Krisis hukum. Nah, ini intervensi terhadap pejabat kehakiman ya.
karena di sini hasilnya diharapkan tuh hasil hukum itu tidak merugikan orang-orang yang nggak bersalah gitu. Jadi benar-benar sesuai dan adil. Krisis kepercayaan. Nah, di sini bagaimana pemerintah harus nggak mampu, dianggap nggak mampu membangun kehidupan politik yang demokratis dan menegakkan supremasi hukum. Mungkin itu saja dari saya tentang kisi-kisi dari sejarah Indonesia. Saya harapkan kalian bisa belajar semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.